Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 pengantar metodologi penelitian. Pada video kali ini, kami semua akan menjelaskan sedikit tentang teori dalam penelitian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota yang ada di grup ini. Yang pertama ada Awalia Zahra Ridwan, Fadilah Naja Anissa, Hanina Najma Azkia, Muhammad Fahri, Dinisa Nabila, dan terakhir ada Sofia Zaiti Nur Siregar. Di dalam video ini, kami akan membahas tentang pengertian dan tujuan, fungsi, manfaat, jenis dan metode teori penelitian, cara penyusunannya, serta contoh dari penulisan landasan teori. Pengertian teori dalam penelitian. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner, mendefinisikan teori sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Tujuannya ada 3. Yang pertama, membatasi permasalahan penelitian. Salah satu tujuan utama dari teori ini adalah membantu membatasi permasalahan dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian, seringkali kita dihadapkan pada permasalahan yang sangat luas dan ambigu. Teori dapat membantu kita untuk menyaring dan fokus pada aspek-aspek tertentu yang ingin diteliti atau ditulis. Yang kedua, mengorganisasikan hasil penelitian yang pernah dilakukan. Selain itu, tujuan lain dari teori ini adalah untuk mengorganisasikan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dengan mengulas berbagai teori terkait topik yang sama, kita dapat melihat perspektif dan pendapat para tokoh serta menemukan kesimpulan atau gagasan baru berdasarkan analisis terhadap kajian tersebut. Yang ketiga, pembaruan teori sesuai perkembangan penelitian. Teori ini juga memiliki tujuan untuk menjadi pembaharuan ilmu pengetahuan seiring dengan perkembangan penelitian masa kini dan masa mendatang. Melalui komparasi antara temuan-temuan ilmiah yang telah dilakukan di masa lalu, saat ini, dan masa depan, teori dapat memberikan dukungan kepada hipotesis atau temuan baru yang didapatkan oleh para peneliti. Baik, selanjutnya adalah fungsi teori penelitian. Secara umum, fungsi teori penelitian ada 3. Yang pertama, fungsi explanation, lalu yang kedua, fungsi prediction, dan yang ketiga adalah fungsi kontrol. Yang pertama, fungsi explanation. Teori memiliki fungsi untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti. Hal ini bermaksud bahwa teori penelitian memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Teori memberikan landasan kerangka kerja untuk mengarahkan penelitian, juga membantu merinci hubungan antar variabel dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi fenomena ataupun hal-hal yang sedang diteliti. Dengan teori, juga membantu peneliti dalam merancang metodologi penelitian yang sesuai, sehingga menghasilkan penelitian dengan lebih baik. Selanjutnya, fungsi prediction. Teori memiliki fungsi untuk memprediksikan serta merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Hal ini bermaksud bahwa fungsi teori penelitian dapat membantu merumuskan hipotesis dan mengembangkan instrumen-instrumen penelitian yang dapat digunakan untuk mengantisipasi atau memprediksi hasil penelitian. Dengan dasar teori yang kuat, peneliti dapat membuat prediksi terkait hubungan antar variabel atau fenomena yang sedang diteliti. Teori memberikan landasan konseptual untuk merancang penelitian dengan tujuan memahami dan memprediksi pola atau perilaku tertentu. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu kontrol. Teori digunakan untuk memberikan saran serta pemecah masalah yang ada di data penelitian. Hal ini bermaksud bahwa teori berfungsi untuk mengendalikan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Teori memberikan suatu kerangka konseptual yang membantu peneliti dalam mengidentifikasi dan mengontrol faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, sehingga memungkinkan variabel-variabel yang ingin diteliti secara khusus. Dengan ini sangat membantu dan memastikan bahwa hasil penelitian lebih tepat dan sangat baik. Selanjutnya, fungsi teori penelitian yang dikemukakan oleh Cooper dan Schindler pada tahun 2003. Yang pertama, memiliki fungsi untuk membatasi ruang lingkup yang diteliti. Lalu yang kedua, menyarankan pendekatan penelitian apa yang paling cocok digunakan untuk mendapatkan makna yang paling besar. Lalu yang ketiga, kembali menyarankan bagaimana cara mengklasifikasikan data sehingga mempunyai makna yang tinggi. Lalu yang keempat, memandu merangkum data dari objek yang diteliti. Yang kelima, memprediksi fakta yang akan didapatkan. Selanjutnya adalah manfaat dari teori penelitian. Teori penelitian dapat memperkuat kerangka pemikiran, membantu dalam mengembangkan hipotesis dan juga memilih metode penelitian, serta memperkuat argumen dari peneliti dan membuat kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, teori penelitian juga dapat membantu dalam interpretasi data, meminimalisir kesalahan, serta mendorong pengembangan teori baru. Jenis-jenis teori dalam penelitian. Teori yang pertama yaitu teori induktif. Teori induktif adalah jenis teori yang mencoba menerangkan dan menjelaskan suatu fenomena yang berasal dari data atau dari sebuah teori. Teori jenis ini digunakan untuk membantu seorang peneliti mencari sudut pandang dalam penelitian. Teori juga dipandang dari suatu hal yang khusus dan disimpulkan menjadi hal umum. Yang kedua yaitu teori deduktif. Teori deduktif adalah jenis teori yang digunakan dengan hipotesis, perkiraan, atau suatu penilaian yang dilakukan oleh peneliti dan akan diperjelas dengan hasil data. Teori jenis ini digunakan untuk membuktikan kebenaran atau keterlibatan dari sebuah teori terhadap suatu fenomena. Teori dipandang dari suatu hal yang umum dan disimpulkan menjadi hal khusus. Selanjutnya, teori fungsional. Teori fungsional adalah jenis teori yang digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara data dan perkiraan teoritis. Maksudnya adalah bagaimana sebuah data yang ditemukan peneliti akan berpengaruh pada pembentukan teori dan pembentukan tersebut akan mempengaruhi data juga, sehingga muncul hubungan saling mempengaruhi data dan teori. Setelah memahami jenis-jenis teori dalam penelitian, selanjutnya ada metode-metode. Metode yang pertama yaitu teori dalam penelitian kuantitatif. Pada metode ini, peneliti perlu memahami variabel-variabel dan jenis-jenisnya yang akan digunakan dalam membangun teori. Sebelumnya, apa sih itu variabel? Variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai, atau dalam arti lain, variabel adalah sifat atau nilai yang melekat pada objek yang dikaji. Variabel ini terbagi menjadi beberapa bagian. Variabel yang pertama yaitu variabel independen atau bebas. Variabel independen adalah variabel yang disebut sebagai sebab yang mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau juga sebagai akibat dari variabel independen. Yang ketiga, variabel intervening atau mediasi adalah variabel yang dapat mempengaruhi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yang tujuan digunakan untuk menjadi solusi dari inkonsistensi pengaruh antara independen terhadap dependen. Yang keempat, yaitu variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang kelima adalah variabel kontrol. Variabel yang dapat dikendalikan dengan tujuan supaya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak diganggu oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Metode yang kedua yaitu teori dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu.
bisa jadi sempurna dengan adanya variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Kedua, para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras atau masalah lain mengenai kelompok marginal. Tiga, dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai poin akhir penelitian. Dengan menjadikan teori sebagai poin akhir penelitian, berarti peneliti menerapkan proses penelitiannya secara induktif yang berlangsung dari data lalu ke tema-tema umum, kemudian menuju teori atau model tertentu. Keempat, beberapa penelitian kualitatif tidak menggunakan teori yang terlalu eksplisit. Dan yang terakhir adalah teori dalam penelitian metode campuran. Teori dalam penelitian metode campuran dapat diterapkan secara deduktif seperti dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif, atau secara induktif seperti dengan pemunculan teori atau pola kuantitatif. Selain itu, ada beberapa cara unik yang memasukkan sebuah teori ke dalam penelitian metode campuran, di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif menggunakan rancangan metode campuran yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran teori dalam penelitian. Di sini terdapat 6 peran teori dalam penelitian, yaitu untuk mengarahkan penelitian, sebagai konseptualisasi dan klasifikasi, sebagai prediksi, untuk memberikan justifikasi, kemudian menginterpretasi hasil, dan mengembangkan hipotesis. Kita akan membahas lebih lanjut tentang peran-peran teori dalam penelitian. Yang pertama yaitu mengarahkan penelitian. Teori dapat digunakan sebagai panduan awal yang membantu penelitian dengan menentukan variabel yang relevan, hubungan antar variabel, dan pertanyaan penelitian yang harus dijawab. Dengan menggunakan teori sebagai landasan, kita dapat mempersempit cakupan penelitian dan mencari fakta-fakta baru. Selanjutnya yaitu peran teori sebagai konseptualisasi dan klasifikasi. Teori juga berperan dalam memberikan konsep-konsep baru yang mudah dipahami oleh masyarakat, serta membantu dalam pengklasifikasian fenomena yang akan diteliti. Peran-peran teori selanjutnya, yaitu teori memberikan justifikasi. Teori memberikan dasar untuk mengapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan. Ini membantu memperjelas tujuan penelitian dan mengapa pertanyaan penelitian tersebut bernilai untuk diteliti. Peran teori selanjutnya yaitu teori menginterpretasi hasil. Teori membantu dalam menafsirkan hasil penelitian dengan memberikan kerangka interpretatif yang memungkinkan peneliti untuk menghubungkan temuan dengan literatur yang ada dan untuk menggambarkan implikasi temuan tersebut. Peran teori selanjutnya yaitu teori sebagai prediksi. Teori juga dapat digunakan untuk memprediksi suatu hal dengan secara ilmiah, bukan secara mistik. Tentu saja prediksi ini didasarkan pada pemahaman tentang gejala-gejalanya serta sistemnya. Jadi, bisa membantu para peneliti memprediksi kemungkinan apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian yaitu teori berperan untuk mengembangkan hipotesis. Teori membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis ini merupakan prediksi yang didasarkan pada pemahaman teoritis tentang hubungan antara variabel. Penjelasan selanjutnya mengenai cara penyusunan teori penelitian yang akan dibacakan oleh saya, Muhammad Fahri Batila. Yang pertama, menentukan variabel penelitian dalam sebuah penelitian. Sebaiknya, variabel adalah hal pertama yang harus dikumpulkan. Variabel yang sudah terkumpul bisa dikategorikan, kemudian dari kategori tersebut bisa ditentukan jenis metode yang akan digunakan untuk analisis. Variabel yang baik adalah variabel yang masih relevan dengan penelitian, bisa diukur dan bisa diamati. Kalau yang kedua, mengambil sumber referensi, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengambil referensi yang berasal dari berbagai jenis sumber. Misalnya mengambil referensi dari buku, publikasi ilmiah, laporan penelitian, jurnal penelitian, artikel ilmiah, dan juga glosarium. Semua sumber referensi tersebut dapat dijadikan sumber referensi yang paling utama. Sumber referensi memiliki peran yang sangat penting
dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, menyortir referensi relevan jika referensi telah terkumpul. Maka, langkah selanjutnya yaitu memilih referensi mana uang akan menggunakan yang benar-benar relevan dengan topik penelitian. Untuk referensi yang tidak digunakan, sebaiknya langsung disingkirkan dan disimpan semua referensi yang akan digunakan. Selain relevan, referensi yang digunakan juga harus kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Keempat, cari dan bandingkan teori variabel dari berbagai sumber bacaan. Saat membuat kajian teori, sebaiknya para peneliti membandingkan, mencari dan menentukan kedudukan dari berbagai macam variabel yang tersedia. Yang kelima, baca seluruh isi topik yang sesuai dengan variabel. Langkah selanjutnya adalah membaca topik penelitian. Penelitian harus benar-benar mempunyai topik penelitian yang sesuai dengan variabel dan menentukan berbagai cara pandang tentang riset yang akan dilakukannya. 6. Deskripsi teori dengan bahasa sendiri. Mensintesis bahan bacaan. Tahap ini merupakan tahapan yang penting karena biasanya peneliti tergoda untuk melakukan tindakan copy paste dari rujukan yang dibacanya. Padahal semestinya peneliti tersebut melakukan kajian analisis dan membandingkannya dengan hasil penelitian lainnya. 7. Dan yang terakhir, cantumkan sumber dari referensi yang dikutip. Peneliti wajib mencantumkan sumber referensi yang sudah digunakan atau dikutip. Hal ini bertujuan agar peneliti terhindar dari plagiarisme. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jadi kembalikan lagi kepada yang lain. Selanjutnya yang terakhir adalah contoh dari penulisan landasan teori. Di sini ada judul penelitian, yaitu metode guru agama dalam meningkatkan kegiatan belajar siswa kelas 10 di SMAN 0. Bab pertama berisikan tentang fokus. Biasanya bab pertama ini berisi tentang pendahuluan, seperti latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian tersebut. Berdasarkan pada konteks penelitian, maka fokus dan rumusan masalah penelitian bisa diuraikan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, bagaimana persiapan metode guru agama dalam meningkatkan kegiatan belajar siswa kelas 10 di SMAN 0? Bisa juga bagaimana implikasi metode guru agama dalam meningkatkan kegiatan belajar siswa kelas 10 di SMAN 0. Bisa juga yang lainnya sesuai dengan apa yang ingin diteliti. Nah, bab kedua berisi tentang landasan teori. Pada poin A, di situ judulnya metode guru agama dalam meningkatkan kegiatan belajar siswa. Poin ini menjabarkan bagian konsep yang terdiri dari pengertian, landasan, atau aspek-aspek lainnya yang memiliki nilai penting untuk dijelaskan. Selain itu, peneliti bisa memakai atau merujuk teori dari berbagai sumber dengan menyebutkan identitas pada sumber kutipan untuk menjabarkan penjelasan-penjelasan. Pada poin B ada persiapan metode guru dalam meningkatkan kegiatan belajar siswa, dan poin C pelaksanaan metode guru agama dalam meningkatkan kegiatan belajar siswa. Pada poin B dan C berisi tentang teori-teori yang berkaitan pada fokus maupun pertanyaan peneliti. Biasanya poin B ini akan lebih fokus pada pertanyaan pertama, sedangkan poin C akan lebih fokus pada pertanyaan kedua, dan begitu seterusnya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman semua dapat melihat contoh yang akan diberikan. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan tentang teori dalam penelitian. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi kami. Guru Cendrawasih, Guru Irian. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.